Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah bagaimana terjadinya perang kaum muslimin dengan Bani Qainuqa. Dan perang dengan Bani Qainuqa ini bisa terkategorikan perang yang kedua yang dijalani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Az-Zuhri menyebutkan bahwa perang dengan Bani Qainuqa terjadi pada tahun kedua Hijriyah, dan Al-Waqidi dan Ibnu Sa'ad keduanya menyebutkan bahwa ia terjadi pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal pada tahun kedua Hijriyah, dan mayoritas buku yang membahas tentang peperangan dan sirah Rasulullah SAW sepakat bahwa ia terjadi setelah perang Badar, yaitu ketika Yahudi Bani Qainuqa tidak mengindahkan perjanjian yang disepakati oleh Rasulullah SAW bersama mereka. Mereka tidak menepati janji, tidak menepati komitmen-komitmen yang telah ditetapkan dan bersikap seperti musuh kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin, sehingga mereka menampakkan kemarahan dan sifat dengki mereka. Ketika kaum muslimin menang dalam perang Badar, mulai ditampakkanlah atau mulai jelaslah sikap permusuhan mereka terhadap kaum muslimin, atau mulai tampaklah ketidaksukaan mereka terhadap kaum muslimin. Dan Nabi SAW pun lantas mengumpulkan mereka di pasar mereka yang berada di kota Madinah untuk menasihati mereka dan menyeru mereka untuk masuk kepada Islam, serta memperingatkan mereka agar mereka tidak tertimpa kekalahan sebagaimana kekalahan kaum kafir Quraisy di perang Badar. Namun mereka malah menantang Nabi SAW dan memberikan ancaman, meski seharusnya mereka berkomitmen untuk taat dan mengikuti poin-poin perjanjian yang telah disepakati dan memberikan konsekuensi kepada mereka bahwa mereka berada di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan adapun mereka menghadapi Nabi SAW dengan mengatakan, "Wahai Muhammad, janganlah kamu terpedaya oleh dirimu bahwa kamu telah membunuh sekelompok Quraisy yang tidak berpengalaman dan tidak mengetahui taktik perang. Sungguh, jika kamu memerangi kami, niscaya kamu akan mengetahui bahwa kami ini adalah kesatria dan kamu tidak pantas menandingi kami." Di sini sudah mulai nampak sombongan Bani Qainuqa ini ya teman-teman, dari cara dia berbicara kepada Rasulullah SAW pun udah mulai nampak tidak sopan gitu. Padahal sesungguhnya kalau kaum Yahudi ini sebetulnya mentalnya pengecut. Kalau untuk berhadapan satu lawan satu dia tidak berani, tapi kalau keroyokan baru dia berani. Di sini udah mencerminkan mulai tampak sikap permusuhannya kepada kaum muslimin, termasuk kepada Rasulullah SAW pun. Cara berbicara kaum Bani Qainuqa ini sudah mulai tidak sopan. Dan terus beginilah krisis mulai semakin menjadi-jadi. Awal mulanya dari sikap-sikap tersebut mulailah krisis semakin menjadi-jadi karena jawaban mereka tidak mencerminkan komitmen dan penghormatan.
Bahkan sebaliknya, mereka malah menampakkan ruh permusuhan, penentangan, kesombongan, dan bersiap siaga untuk berperang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang berkenaan dengan mereka. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu atau bertempur. Sesungguhnya berperang di jalan Allah, dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala mereka melihat seakan-akan orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Surah Ali Imran ayat ke-12 sampai ke-13. Adapun sebab terjadinya perang, ketika kaum muslimin berhasil meraih kemenangan di perang Badar, dan Rasulullah SAW telah menyampaikan nasihatnya kepada orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, dan berniat untuk melanggar perjanjian yang mereka buat bersama kaum muslimin, dan mereka pun mencari kesempatan yang tepat untuk memerangi kaum muslimin, hingga datanglah kesempatan mereka yang keji lagi tercela. Ketika seorang wanita dari Arab datang dengan membawa barang dagangannya untuk ia jual di pasar Bani Qainuqa, wanita itu lalu duduk di dekat tukang toko emas. Orang-orang pun ingin agar wanita itu membuka hijabnya atau membuka wajahnya, namun ia enggan. Maka tukang emas tadi pun sengaja mengikat ujung baju wanita tersebut ke punggungnya, sehingga tatkala wanita itu berdiri tersingkaplah aurat bagian belakangnya. Dan orang-orang itu pun menertawakannya, dan wanita itu pun berteriak histeris. Mendengar teriakan itu, di situ kebetulan ada seorang dari kaum muslimin langsung melompat dan menyerang tukang emas tersebut dan lalu membunuhnya. Tukang emas itu adalah seorang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi yang lainnya pun balik menyerang orang muslim yang tadi dan lantas membunuhnya. Maka keluarga dari seorang muslim tersebut yang terbunuh langsung meminta tolong kepada kaum muslimin yang lainnya untuk menyerang orang-orang Yahudi itu. Mengetahui hal itu, kaum muslimin pun marah, dan akhirnya terjadilah peperangan antara mereka dan Bani Qainuqa. Dan ketika Rasulullah SAW mengetahui hal itu, beliau langsung menuju ke tempat kejadian dengan membawa pasukan dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal pada tahun kedua Hijriah. Yang membawa panji ketika itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Sementara yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menggantikan beliau sebagai pemimpin sementara di kota Madinah adalah Abu Lubabah bin Abdil Munzir al-Umari, atau yang biasa disebut Basir. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW menuju tempat kejadian, beliau mengembalikan perjanjian itu kepada mereka sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebut dalam firman-Nya. Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan,
maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Surah Al-Anfal ayat ke-58. Dan adapun pengepungan terhadap Yahudi Bani Qainuqa, ketika orang-orang Yahudi mengetahui kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun berlindung di benteng mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung mereka selama 15 malam, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. Pengepungan terus berlanjut hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga terpaksa mereka harus menerima keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dikejutkan dengan taktik pengepungan itu, sehingga membuat mereka bingung karena mereka terisolir dari segala bentuk bantuan apapun dan pergerakan mereka membeku. Dan lantas mereka seperti hidup di dalam penjara, dan yang akhirnya membuat mereka berputus asa untuk melawan dan bersabar. Maka setelah mereka mengancam Rasulullah SAW serta mengatakan bahwa kekuatan mereka melebihi kekuatan kaum musyrikin kafir Quraisy, namun kenyataannya mereka terpaksa harus tunduk pada keputusan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk diikat. Dan akhirnya kedua tangan mereka pun diikat ke belakang bahu. Beliau menggunakan jasa Al-Munzir bin Qodamah As-Sulami As-Ausi untuk mengikat kedua tangan mereka ke belakang bahu. Dan adapun nasib Yahudi Bani Qainuqa, Ibnu Salul sebagai gembong orang-orang munafik berusaha untuk melepas tali belenggu sekutunya. Saat ia berjalan melewati mereka, ia berkata, "Lepaskan mereka." Al-Munzir berkata, "Apakah kamu akan melepaskan belenggu suatu kaum yang diikat oleh Rasulullah? Demi Allah, jika ada seorang pun yang melepaskan melainkan akan aku penggal lehernya." Maka Abdullah bin Ubay pun terpaksa harus mengurungkan keinginannya dan bermanuver atau pindah memaksa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya mengeluarkan perintah untuk membebaskan tawanan mereka. Ia mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada sekutu kami. Mereka adalah saudara Khazraj." Perawi berkata, maka Rasulullah SAW menangguhkan hal itu. Lantas ia berkata lagi, "Wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada sekutu kami." Dan lantas perawi berkata, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling darinya. Maka Ibnu Ubay merogoh tangannya ke kantong baju besi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepadanya, "Lepaskan aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah hingga terlihat amarah beliau di wajah beliau. Kemudian beliau bersabda lagi, "Celaka kamu, lepaskan aku." Lantas orang munafik tersebut menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan melepaskanmu hingga kamu berbuat baik kepada sekutu kami, 400 orang yang tidak berbaju besi dan 300 orang yang berbaju besi. Sebab mereka telah menyelamatkanku dari serangan orang Arab dan Ajam atau non-Arab."
apakah kamu akan membunuh mereka dalam satu pagi? Sungguh aku adalah orang yang takut jika nanti terjadi pergantian kekuasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, mereka untukmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan mereka dan mengeluarkan perintah untuk mengusir mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin mengambil ghanimah yang ada pada mereka. Orang yang bertanggung jawab mengumpulkan dan menghitung harta mereka adalah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Adapun setelah kejadian tersebut, Abdullah bin Ubay bin Salul atau si orang munafik ini berusaha melakukan mediasi kepada Rasulullah SAW tentang nasib Bani Qainuqa tersebut, supaya beliau Rasulullah SAW tetap membiarkan mereka di tempat tinggal mereka. Ia mendapati di depan pintu Rasulullah ada yang berdiri yang bernama Waim bin Saidah al-Ansari al-Ausi. Maka Waim menahannya dan berkata kepada si munafik, kamu tidak boleh masuk hingga Rasulullah SAW memberi izin untukmu. Lalu Ibnu Ubay si munafik mendorongnya dan ia pun marah hingga membenturkan kepala Ibnu Ubay ke tembok sampai berdarah. Dari kisah di atas tampak jelas kecerdikan beliau ketika berurusan dengan Ibnu Salul atau si munafik dengan memenuhi permintaannya dengan harapan kejadian itu bisa mensucikan hatinya dan menghilangkan tutup yang ada pada hatinya sehingga ia mendapatkan hidayah. Beliau bersabda kepadanya, mereka milikmu, dengan harapan lain supaya orang-orang yang berjalan di belakang kepemimpinan Ibnu Ubay menjadi baik lantaran berubah. Baiknya Ibnu Ubay dan teguh dalam barisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bergabung dan tidak berpengaruh dengan konspirasi musuh-musuh Islam. Adapun pertimbangan lainnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghindari munculnya fitnah dalam tubuh kaum muslimin. Hal itu disebabkan sebagian orang Ansor, kebanyakan dari mereka baru masuk Islam, dan dikhawatirkan gembong munafik Abdullah bin Ubay dapat mempengaruhi mereka karena gaung suaranya yang besar di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih jalan damai dan bersabar atas Ibnu Ubay dan atas tindakan buruknya terhadap beliau. Tujuannya untuk menghindari fitnah dan menunjukkan hakikat orang ini melalui tindakan dan sikapnya pada orang-orang yang tidak mengenal jati diri orang ini yang sebenarnya, sehingga orang-orang akan lari darinya dan tidak simpati lagi kepadanya. Taktik ini telah membuahkan keberhasilan yang besar karena hakikat Ibnu Salul semakin tampak jelas di mata orang-orang, bahkan orang yang paling dekat dengannya diantaranya adalah Abdullah atau anaknya. Setelah kejadian itu, jika ia Abdullah bin Ubay berbicara, mereka berusaha untuk membungkamnya dan mempersempit ruang bicaranya. Bahkan mereka berkeinginan untuk membunuhnya, sebagaimana yang akan kami sampaikan di depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ubadah bin Samit berlepas diri dari mereka. Setelah Bani Qainuqa melanggar perjanjian, Ubadah bin Samit, seorang keturunan dari Bani Auf,
mereka memiliki hubungan sekutu dengan Bani Qainuqa, seperti halnya Abdullah bin Ubay. Ia pergi menemui Rasulullah SAW dan melepaskan ikatan persekutuan dengan mereka, serta berlepas diri di hadapan Allah dan Rasul-Nya dari bersekutu dengan mereka. Dan ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku berwali kepada Allah dan Rasul-Nya dan kaum mukminin, serta berlepas diri dari ikatan persekutuan dengan orang-orang kafir dan berwali kepada mereka." Setelah diputuskan tentang pengusiran Bani Qainuqa, lalu Rasulullah SAW pun memerintahkan agar Ubadah bin Samit radhiyallahu an yang mengusir mereka. Dengan keheranan Bani Qainuqa bertanya, "Wahai Abdul Walid, di antara Aus dan Khazraj dan kami adalah sekutu kalian. Kamu melakukan hal ini terhadap kami?" Ubadah berkata kepada mereka, "Semenjak kalian mulai memerangi Rasulullah SAW, aku mendatangi beliau dan aku katakan kepadanya, 'Wahai Rasulullah, sungguh aku berlepas diri di hadapanmu dari mereka dan dari bersekutu dengan mereka.'" Padahal Ibnu Ubay dan Ubadah bin Samit memiliki kedudukan yang sama bagi Bani Qainuqa dalam ikatan persekutuan. Maka Abdullah bin Ubay berkata, "Kamu berlepas diri dari bersekutu dengan para sekutu kamu, bukan ini perjanjian mereka denganmu?" Lalu ia mengingatkan medan-medan pertempuran yang mereka mendapat musibah di dalamnya. Lalu Ubadah berkata, "Wahai Abul Habab, hati telah berubah setelah Islam datang dan Islam menghapus semua perjanjian, dan demi Allah kamu telah mencegah suatu perintah yang akan kita lihat akibatnya esok hari." Lalu Bani Qainuqa pun berkata, "Wahai Muhammad, kami memiliki piutang pada orang-orang." Nabi SAW pun menjawab, "Suruh mereka untuk segera melunasi dan berilah potongan utangnya." Setelah itu Ubadah memerintahkan mereka untuk pergi dan mengusir mereka. Namun mereka meminta tenggang waktu. Ia pun berkata kepada mereka, "Tidak ada dispensi waktu sehari pun. Kalian memiliki 3 hari yang tidak akan aku tambah. Ini adalah perintah Rasulullah. Jika saja perintah itu dariku, aku tidak akan memberi tenggang waktu kepada kalian, walaupun sehari, apalagi setelah berlalu 3 hari." Ia pergi untuk meniti jejak mereka hingga ke negeri Sam. Setelah itu kaum Bani Qainuqa pun, setelah berlalu 3 hari, ia pun pergi dan meniti jejak mereka hingga ke negeri Sam. Setelah itu ia pun berkata, "Bukit nan tinggi nan jauh dan lebih jauh lagi." Ia mengikuti mereka hingga sampai di Hilfu Zubab. Lalu ia kembali dan mereka menuju ke kota Adraat di Sam. Demikianlah akhirnya Bani Qainuqa keluar dari kota Madinah dengan hina. Mereka menanggalkan senjata dan meninggalkan harta mereka sebagai ghanimah bagi kaum muslimin. Padahal dahulu mereka adalah kaum Yahudi Madinah yang paling pemberani, paling kuat
dan paling banyak jumlah dan persenjataan mereka. Oleh karena itu, kabilah-kabilah Yahudi yang lain mencari perlindungan atau mencari aman dengan bersikap diam dan tenang untuk beberapa saat setelah hukuman yang menjerakkan ini yang diberikan kepada kaum Bani Qainqa, serta hati mereka dihantui rasa takut dan kekuatan mereka telah terpatahkan. Mungkin cukup sampai di sini kisah ini, teman-teman. Kisahnya kalau untuk peperangan Bani Qainqa ini memang bisa dikatakan sangat singkat ya. Jadi untuk satu episode ini aja langsung selesai gitu, teman-teman. Jadi untuk kisah ini saya cukupkan sampai di sini. Kisah perang dengan Bani Qainqa-nya, insya Allah untuk beberapa waktu ke depan saya akan mengisahkan perang Uhud. Dan bila ada salah dan kurangnya itu datang dari saya, bila itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.